Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Padaksari 1 yang saya hormati, Bapak, Ibu calon guru penggerak, yaitu Bu Winani dari SD Padaksari 1 yang kami hormati pula. Yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berjalan umatnya dan mendapat syafaat di zaman akhir. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan pagi hari ini yaitu tentang seminar diseminasi budaya positif di sekolah untuk melengkapi tugas calon guru penggerak angkatan 11 yaitu modul 1.4. Dengan CGP calon guru penggerak ini harapannya yang pertama sangat-sangat dibutuhkan dan sangat mendukung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti, bisa mendaftar calon guru penggerak karena ini mengikuti program dari pemerintah. Sekarang Bapak Ibu guru seandainya tidak mengikuti perkembangan zaman ini nanti tentu akan tertinggal, tidak mengetahui atau tidak bisa mengembangkan kebutuhan dalam dunia pendidikan. Jadi monggo bagi Bapak Ibu guru yang belum, silahkan untuk beramai-ramai untuk mendaftar CGP karena di sini sudah ada dua nih, satu Pak Jafar Kriswanto, yang kedua Bu Winani. Mudah-mudahan nanti ke depan yang lainnya menyusul. Lagi program ini dibuka juga bisa diikuti lewat PNM. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya, bisa membuka di PNM. Itu tugasnya dan berkesinambungan juga berhubungan dengan program-program yang lain. Contohnya dengan pengelolaan kinerja, ini juga lewat PNM. Jadi Bapak Ibu monggo selalu ke depan aktif, waktunya dimaksimalkan, digunakan, diisi kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Terutama jam-jam kosong. Maksudnya setelah mengajar masih ada jam yang sampai pukul 14. Ini bisa untuk mempersiapkan pembelajaran besok paginya dan bisa untuk melengkapi tugas-tugas. Untuk tahun ini Bapak Ibu, kalau saya melihat ini banyak dari teman-teman Bapak Ibu ini tugasnya berbarengan. Ada yang dari CGP, kemudian dari PPG, dan ditambah orientasi P3K. Ini 3 harus jalan bareng. Ini kalau di Sidoarjo ada 3. Ini ada yang dua kegiatan harus dilaksanakan. Ini monggo silakan disikapi. Tapi nanti seandainya sudah selesai,
ya alhamdulillah nih ayam. Cuma memang pas tugasnya ngumpulnya bareng roto jarinya roto kemot-kemot ya. Tapi karena programnya seperti itu ya silakan, itu sebenarnya rezeki seperti itu nih, kenikmatan disyukuri saja ya, disyukuri. Saya kira itu kaitannya dengan tugas dari Ibu Kinati. Silahkan nanti diikuti, kemudian tugas-tugasnya selalu dikerjakan jangan sampai tertinggal. Juga tidak kalah pentingnya kegiatan ini nanti diusahakan tidak meninggalkan tugas utama. Tugas utama Bapak Ibu kan mengajar, tapi tidak meninggalkan. Bisa mengatur waktu. Seandainya kok pas di jam pelajaran ya nanti bisa anaknya dikondisikan. Diberi tugas dan bisa dititipkan dan Bapak Ibu guru yang selong yang ikut. Saya kira itu untuk mengawali seminar diseminasi budaya positif di sekolah. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sino selaku Kepala Sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini memenuhi undangan saya dalam rangka pemaparan aksi nyata budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas saya, tugas guru penggerak modul 1.4. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengulas sedikit tentang budaya aksi nyata, tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk hadir di sini? Karena tidak mungkin saya melakukan budaya positif ini sendirian. Saya membutuhkan kerjasama dari teman-teman semua yang bisa berkolaborasi untuk meningkatkan dan membentuk suatu budaya positif di sekolah yang kita jalani. Di sini saya bukan karena saya paling bisa atau saya paling tahu, tapi di sini saya hanya ingin mengajak, menularkan budaya positif itu agar ada di sekolah kita, agar mendarah daging sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal. Di sini adalah saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah tentang sikap dan perilaku kita semua warga sekolah tentunya. Selamat datang semuanya, Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang latar belakang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu untuk menumbuhkan kembali disiplin positif tersebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku kita yang kita lakukan di dalam kelas menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Di sini kita bisa mengulas bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Semua yang kita yakini, semua yang kita anggap baik,
akan kita pegang teguh dan akan kita laksanakan sehingga menjadi kebiasaan yang baik, mendarah daging menjadi pribadi-pribadi yang baik pula. Untuk selanjutnya, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik itu sangatlah penting. Memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab serta disiplin, komitmen mengajarkan murid mencari solusi dalam suatu permasalahan. Di sini sudah jelas tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun, membimbing apa-apa yang sudah ada pada murid. Kita hanya mengarahkan untuk hal-hal yang baik. Kita hanya menciptakan suasana yang indah, suasana yang nyaman, sehingga anak-anak bisa menyalurkan hobinya, menyalurkan bakatnya, dan berkembang sesuai dengan keinginannya tanpa tekanan dari siapapun. Dan tolak ukurnya adalah peserta didik yang mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Peserta didik yang mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik yang mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik yang mampu menentukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik yang mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Kalau ukur ini tentunya akan menjadi pegangan kita semua, bahwa peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu harus kita buat? Karena sebuah keyakinan kelas adalah keputusan bersama. Keputusan bersama yang akan kita lakukan bersama, bukan hanya guru yang menentukan sebuah kebijakan lalu murid hanya mengikuti itu, tidak, tapi sebuah keyakinan kelas adalah kita sadar penuh bahwa itu adalah hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, dan itu akan berjalan dengan sangat bagus apabila kita sudah menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Eliminasi tindakan itu bagus apabila kita sudah menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Eliminasi tindakan, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif meminta izin kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi pada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas dan profil Pancasila, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat kesepakatan, keyakinan kelas, menanamkan kebiasaan nilai-nilai profil Pancasila, atau menjadikan kesepakatan kelas, menjadikan kebiasaan positif aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Masang keyakinan kelas, mempraktikkan segitiga restitusi, menerapkan keyakinan restitusi secara berkelanjutan konsisten. Dengan keyakinan kelas itu, maka semua anak akan merasa dihargai, semua anak akan merasa ada, semua anak akan merasakan memiliki, sehingga mereka merasakan semangat untuk lebih baik lagi dan semangat untuk maju lagi. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dalam menuntun waktu dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak bagaikan biji jagung yang disemai atau ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka biji jagung dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Meskipun biji jagung tersebut adalah benih yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan
pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka jagung itu akan tumbuh mungkin namun tidak akan optimal. Itulah anak-anak dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Dan tentunya kita pun menyetujui pandangan tersebut. Karena apa? Seperti apapun bakat anak, seperti apapun kecerdasan anak, tapi bila tidak ada wadah yang menampungnya, itu tidak akan pernah tumbuh maksimal. Namun bila anak itu hanya biasa-biasa saja, tapi kita mampu mengarahkannya, kita mampu menempatkannya pada sekolah yang tepat, pada pendidikan yang tepat, maka anak itu bisa berkembang dengan maksimal. Dan pengertian budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga tumbuh menjadi sebuah karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Tentunya kita tahu semuanya adalah sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu tentang ilmu matematika, pendidikan matematika ataupun yang lainnya, tapi tentang budi pekerti yang harus kita tanamkan. Begitu juga dengan budaya positif. Budaya positif apabila harus dilakukan terus-menerus, kita lakukan terus-menerus menjadi pembiasaan, akan menjadi sebuah karakter yang baik, menciptakan karakter-karakter anak yang hebat. Itu yang tentunya ingin kita tanamkan dan itu tentunya yang ingin kita lakukan karena kita ingin menciptakan generasi emas. Kira-kira semua setuju dengan pendapat saya, bukan? Tentunya setuju. Karena hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kalau mungkin kita itu sering memberikan hukuman, misalnya anak bersalah, kita suruh lari-lari di lapangan 20 kali putar lapangan. Kalau dulu anak bersalah, kita memberi hukuman dengan membersihkan desa sebersih-bersihnya. Sekarang kita harus lebih belajar lagi, kita harus lebih jeli lagi bahwa hukuman-hukuman itu sekiranya mendidik untuk anak, sekiranya baik sekali untuk anak dan justru mendukung pertumbuh kembangnya anak, tidak mematikan atau mengejat anak tersebut sehingga mereka malah bukannya tumbuh berkembang tapi mereka malah mengalami kemunduran. Di sini budaya positif, di sini topik dan eksplorasi konsepnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dan manusia dan berkualitas. Selanjutnya yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Untuk kita semua selama berkulit ataupun selama mendidik anak, banyak permasalahan yang ada yang sepertinya kita itu sulit untuk mengatasinya. Makanya dengan hal-hal seperti ini, dengan berkolaborasi seperti ini, dengan pemaparan materi seperti ini, kita akan belajar bersama untuk menemukannya agar kita menjadi seorang guru lebih bijak, lebih bisa menelaah masalah-masalah mereka, lebih bisa mendalami kemauan mereka sehingga kita akan bisa menjadi guru lebih bijaksana lagi tentunya. Dan tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah seperti sebuah kegiatan mengepalkan tangan. Misalnya ada A dan ada B, Anda dan teman Anda. Sebaiknya secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan ditulis di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta atau memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap,
atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Di sini yang dijelaskan adalah pada sebuah paradigma itu apabila kita menggenggamkan tangan kita dengan sangat kuat, maka yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Kita mau membukanya ataupun tidak membukanya adalah diri kita sendiri. Walaupun ada seseorang yang berusaha merayu, membujuk ataupun berusaha kuat untuk membukanya, tapi pegangkan kendali adalah pada diri kita sendiri. Dan makanya apa yang terjadi? Bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk menutup kepala tangannya. Kita sendiri yang megang kontrol atau kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Perubahan paradigma ataupun teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser meluruskan beberapa mengkonsepsi tentang makna kontrol. Ilusinya adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif bujukan akan efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ilusi ini yang akan kita bahas di sini. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori konsep, teori kontrol, ataupun teori pilihan. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol adalah stimulus respon, teori kontrol, ataupun pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang. Apakah makna dari disiplin? Berasal dari kata bahasa Latin dipslina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari kata-kata murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam tujuan budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tindakan yang manapun. Bukan dengan apa yang kita hargai ataupun yang kita capai untuk suatu tujuan yang mulia. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita mempunyai kontrol pada diri kita sendiri. Kitalah yang bisa membangkitkan diri kita, kita yang bisa mengubah diri kita akan lebih baik lagi adalah kita, diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan yang mulia diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Itu adalah harapan kita yang ingin kita ciptakan untuk anak-anak kita. Teori motivasi ataupun perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ataupun yang akan terjadi apabila salah berempat. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan yang mulia diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah harapan kita yang ingin kita ciptakan untuk anak-anak kita. Teori motivasi ataupun perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ataupun yang akan terjadi apabila saya melakukan motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa, bisa saya melakukannya, motivasi internal. Itu adalah dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri tanpa pengaruh siapapun. Dihukum ataupun penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta ataupun membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dalam sebuah permintaan ataupun bujukan, dorongannya eksternal dan akan ada faktor tergangguan. Beberapa dampak dari pemberian ataupun penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Bentuk program kebajikan ataupun apresiasi. Dalam memberikan apresiasi ataupun pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiatif ataupun kebajikan. Untuk pembukaannya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, situasinya seperti itu. Pembukanya adalah saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-teman tugas di kelas. Pembukaannya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan. Di sini yang ingin diperkuat adalah bahwa setiap anak itu butuh penghargaan, butuh motivasi, butuh kepercayaan diri. Maka kita harus tidak segan-segan ataupun kita harus selalu ringan untuk mengucapkan terima kasih ataupun penghargaan untuk anak-anak kita agar mereka lebih termotivasi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ini, kita sebagai seorang guru adalah untuk menggiring opini atau untuk menciptakan bahwa agar anak tidak merasa bersalah, bahwa anak bisa bangkit dari kesalahannya, bahwa anak bisa menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Identitas gagal ataupun identitas sukses. Hukum adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi.
Restitusi merupakan pilihan dan tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka panjang ataupun waktu panjang. Itu adalah sebuah hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid ataupun jangka panjang ataupun jangka pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam rangka jangka panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti. Pada hukuman dan pada konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Pada restitusi ini, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman menjadikan anak berperilaku pasif agresif, sementara pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Dan pada restitusi masalah akan terpecahkan. Karena dalam restitusi ini anak-anak akan disadarkan ataupun anak-anak akan menyadari akan sebuah kesalahannya. Identitas yang gagal adalah hukuman identitas gagal. Hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman menyebabkan seperti itu. Dan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid-murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, semua adalah saling berkaitan dan semuanya adalah menciptakan suasana yang nyaman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, tertib, dan keyakinan kelas. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat dan belajar, kami murid. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel bisa kita saksikan bersama-sama. Hormat bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Seperti kita lihat bersama-sama di situ. Dan di sini adalah tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Coba kita akan bersama-sama menuliskan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari-lari di kelas ataupun koridor. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dan selanjutnya, peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Sekarang kita akan bahas kebutuhan dasar manusia yang berkualitas.
Dalam diagram ini kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Belonging atau kasih sayang, power penguasaan, fun kesenangan, freedom kebebasan, bertahan hidup survival. Kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari yang namanya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kekuatan ataupun penghargaan, fun kesenangan ataupun freedom kebebasan. Semuanya adalah saling terkait dan intinya kita akan berusaha survival atau bertahan untuk hidup. Eksplorasi konsep pembelajaran 5 ataupun lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. 5 posisi kontrol itu kita sebagai apa? Penghukum bisa kita lihat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa orang bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya yang harus kita katakan sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Penghukum, nada suara itu kebanyakannya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik. Dan hasilnya mungkin murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Bila sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, lirih. Hasilnya, murid mungkin akan merasa bersalah, telah mengecewakan ibu bapaknya, gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang tua. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dan sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam hati murid, dan ini tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid merasa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Itu adalah model-model hukuman, karena mungkin kita tanpa sengaja juga sering melakukannya. Membentak, memelototi, ataupun menghardik anak itu nyata-nyata akan merusak mental mereka, karena mereka akan dendam pada kita, dan pelampiasan dendamnya itu anak tentunya akan masing-masing, dan tentunya akan justru merugikan anak itu sendiri, dan tentu akan merugikan kita juga sebagai pendidik. Kalau kita sebagai teman, kita akan memposisikan nada suara kita ramah, akrab, bahasa tubuh merapat pada murid, dan senyum yang jenaka. Istilahnya kita itu mencari bonding ataupun mencari kenyamanan anak agar bisa bercerita dengan kita, akhirnya bisa meluluhkan hati. Kalaupun anak itu sedang marah, sedang apa, itu adalah tugas kita saat kita memposisikan kita sebagai teman. Dan sebagai pemantau, nada suara kita datar, bahasa tubuh formal, dan cita-cita yang diharapkan adalah, atau harapan yang dihasilkan setelah kita bersikap sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, guru tidak menghardik, guru tidak melotot. Pernyataan-pernyataan ataupun sikap yang mengatakan kekecewaan itu tentunya ingin kita hindari. Dalam rangka kita diskusi budaya positif itu adalah kita menghindari sifat-sifat yang seperti itu. Tentunya dari pemaparan saya sedikit banyak kita sudah bisa mengambil kesimpulan apa-apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif agar anak-anak lebih menerima pelajaran dengan baik, lebih menerima apa-apa yang kita berikan, sehingga anak-anak itu menjadi apa-apa yang kita harapkan. Terima kasih
atas kehadirannya. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Begitu saja. Untuk umpan baliknya saya tunggu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.